dari tim Lunas. Untuk kawan Lunas yang belum tahu apa itu Lunas. Lunas atau layanan UMKM naik kelas merupakan aplikasi pendampingan UMKM dan pemberdayaan komunitas. Nah, podcast ini merupakan kolaborasi antara Lunas dengan Universitas Surabaya, khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Kali ini saya kedatangan cewek pantura nih kawan Lunas. Ya, dia lebih tepatnya senior saya. Penasaran kan? Yuk kita panggil aja cewek pantura kita, Mbak Dia. Hai, halo. Halo Mbak Dia. Mbak Dia bisa cerita sedikit memperkenalkan diri, siapa Mbak Dia dari mana, apa kesibukannya sekarang ini ke kawan Lunas, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Rinda. Langsung aja ya? Ya, boleh-boleh. Langsung aja. Nama saya Diah Galuh. Saat ini saya adalah owner dan desainer dari The Lunik. The Lunik itu salah satu brand lokal aksesoris fashion dan craft yang dibuat dengan menggunakan teknik merenda atau crochet. Mungkin lebih dikenal sebagai produk rajutan ya. Untuk produknya sendiri tuh ada yang berupa tas, dompet, ya kayak aksesoris fashion lah. Jadi Delunik ini bergerak di bidang fashion ya Mbak ya, aksesoris dan fashion ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, saya boleh nggak lihat Instagramnya Delunik? Soalnya kan kalau nggak lihat foto gitu kan kayak susah ya Mbak kalau cuma membayangkan aja ya. Oke, boleh deh langsung ke Instagram saya aja cek ya Instagramnya. Apa nih Instagramnya apa Mbak? Delunik.crochet. Delunik ya, delunik.crochet. Nah nanti tim editor tolong ya nanti di bawah sini diberi nama Instagramnya Delunik biar kawan Luna juga bisa ngecek nih. Nih saya lihat, oh iya ini ya Mbak Instagramnya. Tampilannya kok bagus ini Mbak Dia. Terima kasih. Mbak Dia ini editnya pakai aplikasi atau apa ini Mbak? Kalau untuk yang DP ada pakai aplikasi, baik itu berbayar atau nggak berbayar. Tapi kalau untuk yang di story lebih memanfaatkan fitur yang ada di Instagram aja sih. Oh gitu, jadi untuk feed memanfaatkan aplikasi yang berbayar dan tidak berbayar. Tapi kita tidak bisa menyebutkan aplikasinya itu apa ya, mohon maaf karena kita tidak disponsor sama aplikasi itu. Terus kemudian untuk story sendiri memanfaatkan fitur dari Instagram ya Mbak ya? Iya betul. Oh, ini emang Instagram ini ada ya Mbak punya fitur yang keren gitu ya? Ada banyak banget ya kalau misalkan kita bisa dan mau mengeksplor semua fitur-fitur yang difasilitasi oleh Instagram itu keren-keren sih. Bisa membantu kita untuk ngedesain foto produknya itu biar lebih bagus lagi, biar lebih keren gitu. Oke. Mbak kalau boleh nih Mbak, bisa nggak sih Mbak dicontohin gitu Mbak biar kawan lunasnya bisa tahu, siapa tahu kawan lunas juga bisa belajar kan? Boleh banget. Mungkin nanti ada short video dari aku ya. Iya. Gimana caranya untuk edit foto menggunakan semua fitur-fitur yang ada di Instagram Story. Oke, boleh. Nanti tim editor tolong ya bisa taruh di tengah sini atau di samping sini atau di samping sana ya. Short videonya itu. Jeda ya. Oke Mbak, saya mau nanya lagi nih Mbak. Menurut pengalaman Mbak Dia, seberapa penting sih Mbak kita nih sebagai pelaku usaha membuat konten di sosial media Mbak? Kalau untuk sekarang itu penting banget ya, apalagi setelah kita melewati 2 tahun pandemi. Iya, pandemi kemarin selama 2 tahun ya. Iya, benar banget. Dan itu benar-benar menuntut kita secara, atau bisa dibilang dipaksa untuk menjadi lebih kreatif lagi kali ya. Iya, benar-benar yang tadinya konvensional nih. Iya. Mau nggak mau kita dipaksa jadi digital kan. Iya. Nah, itu makanya gimana pinter-pinternya kita bisa memanfaatkan semua mungkin aplikasi atau sosial media atau platform-platform yang ada. Makanya dari situ saya merasa bahwa
ini nih bakal penting banget ya, apalagi kalau kita yang berjualan secara online kan gimana caranya kita bisa apa ya istilahnya memberikan mungkin edukasi, promosi dari produk-produk yang kita buat kepada calon-calon konsumen kita gitu loh. Gimana caranya orang-orang yang hanya punya fasilitas smartphone untuk Smartphone, Mbak. oh iya Mohon maaf. salah, aduh kok smartphone ya kan ada di aja ya. Pokoknya sejak COVID itu kan jadi apa ya, kita tuh kayak nggak punya apa ya, kayak harusnya kan kalau kita keluar terus entertainnya di luar, nonton bioskop atau apapun, berarti kan itu nggak bisa kan pada saat itu. Nah makanya bagaimana caranya kita punya satu-satunya fasilitas adalah smartphone. Iya, Nah, smartphone. di situ semua kita bisa mendapatkan segala bentuk informasi, referensi. Nah, Oke, informasi referensi dari berbagai macam ya Mbak ya. kayaknya kita kemana-mana deh. Oke. Ya wis, karep Mbak. Sik. Membo lanjut Ra. Lanjut. Membo Kayaknya terus kita ke kemana-mana deh. obrolan ini. Oke, kita ulangi ya. Ada di mana? Seberapa penting? Ya. Oke Mbak, saya mau nanya nih Mbak. Menurut pengalaman Mbak Dia sendiri, seberapa penting sih Mbak kita sebagai pelaku usaha membuat konten di sosial media Mbak? Oh, penting banget ya, apalagi setelah pandemi COVID 2 tahun itu, kita tuh punya satu-satunya media untuk bisa kita cari info dan berbagai macam referensi itu kan dari smartphone ya. Nah, kalau untuk buat teman-teman yang usaha pasti kan penting banget tuh gimana caranya produk kita itu tetap jalan, tetap running, tetap dapat konsumen, yaitu dengan cara mempromosikannya lewat sosial media. Salah satunya yang saya pakai yaitu Instagram. Oh, jadi Bapak memanfaatkan sosial media Instagram ya? Iya. Karena ini engagement-nya lebih angkat Mbak atau gimana? Kalau saya penggunaan Instagram pada saat itu karena saya suka sama fitur-fiturnya ya. Kita bisa mengeksplor banyak sekali fitur di situ, mulai dari misalkan kita ada foto produk nih, terus habis itu mau dikasih frame, mau dikasih filter, mau dikasih stiker, mau dikasih label apapun tuh kita bisa dapat dari situ semua. Nah, kalau saya sendiri caranya mencari referensi itu dari YouTube, dari mungkin dari konten-konten UMKM yang lain atau konten-konten yang UMKM yang sudah berjualan yang udah keren-keren itu kan bisa kita adopsi ya ilmunya dari situ. Iya betul. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir nih Mbak dari saya. Kalau boleh nih Mbak, bolehlah ya Mbak share Enggak. Mani biro. Mbak nggak boleh pelit ilmu Mbak. Iya buat tim lunas. Iya buat lunas. Iya buat Kawan lunas ya. Buat kawan lunas nih Mbak. Boleh dong Mbak share ke kita nih tips untuk kawan-kawan lunas nih Mbak. Yang pasti kalau dari saya sendiri itu jangan pernah malas untuk belajar dan mengupgrade diri. Itu aja sih Mbak. Karena apa ya? Terus ini sama mungkin mindsetnya dibenerin dulu ya, karena banyak kan orang-orang sekarang kalau ditanyain apa kita misalkan punya usaha, Instagram kamu apa? Oh aku nggak punya Instagram, aku gaptek banget ini. Itu sebenarnya sudah kayak membuat mental block ya. Padahal kalau kita sedikit saja mau belajar dan bersusah payah, apalagi sekarang kan banyak sekali loh influencer atau apapun itu yang share tentang ilmu bagaimana cara memaksimalkan fitur-fitur dari aplikasi apapun itu yang bisa untuk mempercantik foto produk ya. Intinya itu sih Mbak, jangan pernah malas belajar. Terus sekarang dipikirin gini aja sih, kita punya smartphone yang keren-keren, tapi misalkan kita hanya bisa melihat karya orang,
bisa hanya melihat orang joget-joget, kenapa kita nggak coba manfaatin untuk mencari referensi? Apalagi kalau kita ini kan apa ya, kayak mungkin banyak di luar sana teman-teman yang melakukan usaha, sedang berusaha untuk mengembangkan bisnisnya, tapi dengan segala keterbatasan, mulai dari SDM, mulai dari sisi finansial gitu kan, apalagi kayak model saya, model CEO gitu ya, Chief Everything Officer gitu kan, jadi kan gimana Chief Everything Officer. Iya, jadi bagian promosi iya, bagian packing iya, tanya jawab apa itu customer service iya, customer gitu kan. service. Jadi gimana caranya memanfaatkan hal-hal yang terbatas itu untuk memberikan yang terbaik buat konsumen kita gitu loh. Oke, jadi intinya jangan pernah putus asa, jangan malas, terus kita ubah mindset kita ya Mbak ya. Pokoknya kalau selagi masih ada kesempatan untuk mengupgrade diri, ya udah upgrade diri gitu. Untuk kaum rebahan, gak apa-apa jadi kaum rebahan. Yang penting jangan malas aja, gak apa-apa sambil rebahan, bikin konten, belajar bikin konten, atau belajar Cari referensi. Untuk kaum 3 detik ya. Untuk kaum rebahan, gak apa-apa jadi kaum rebahan gitu. Sambil merebahkan diri gitu, bisa cari referensi di internet, cari referensi konten, atau belajar bikin konten. Kan yang penting bermanfaat kan. Rebahan tapi bermanfaat, menghasilkan sesuatu kan ya Mbak ya. Oke Mbak, makasih banyak Mbak Dia Sama-sama, sudah Mbak berkenan main ke studio podcast kita nih di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sehat-sehat selalu Mbak Dia. Terima kasih. Nah, kawan Lunas, itu tadi tips-tips dari Mbak Dia. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Salam Lunas. Dadah.